Seberapa besar sih potensi UMKM di Indonesia? Bicara peluang dan besarnya UMKM sangat besar. Bahwa sebetulnya kegagalan adalah, bahkan kegagalan berulang-ulang adalah investasi keberhasilan. Investasi. Keberhasilan. Ya. Setuju? Betul. Setuju. Sepakat aku ada hal itu. Karena kunci keberhasilan UMKM itu adalah kreativitas dan inovasi. Dari sekian banyak, ada 3 kandidat yang sangat memungkinkan adalah mantan gubernur Jawa Tengah. Kenapa? Alasannya? Dia punya rekam jejak memperkuat UMKM. Oke, halo, kembali lagi bersama saya Parto Bangun di podcast Gerak Gerik, channel Gerak 98. Setiap gerakan pasti ada yang bergerik. Kali ini saya kedatangan seorang sahabat, juga teman, kawan lah, sesama aktivis 98, Lukman Hakim. Apa kabar, bro? Halo, Bung. Lukman Hakim ini seorang akademisi, dosen. Ngajar di mana, bro? Di Mustopo. Mustopo. Ngajar apa sih itu, bro? Di FISIP, program FISIP. studi administrasi publik. Oh, fakultas FISIP itu ya? Fakultas FISIP. Oke deh. Kali ini kita mau bahas soal bahas soal UMKM. Bro Lukman, sebenarnya seberapa besar sih potensi UMKM di Indonesia? Bicara potensi tentu sangat besar. Mengingat pertama ruang dan peluang anak muda Oh, sangat besar. Oke. Tambah lagi kita sudah masuk yang namanya bonus demografi. Dari 270 sekian juta itu ada sekitar hampir 190-an sekian itu usia produktif. 190 juta Dari 60 sekian persen, Ya. 60 hampir nyaris, ya 65%. Oke. itu adalah usia produktif. Mm. Dari Gen Z sampai milenial, mungkin sampai generasi yang produktif tuh di kita ya kan. Ya umur seperti kita lah ya. Itu Sekitar- masuk produktif. ya usia usia. kerja ya. Usia kerja udah oke, produktif. oke. Bicara peluang dan besarnya UMKM sangat besar. Karena orang selalu sangat sempit pemahaman UMKM. Seolah-olah itu hanya makanan, minuman, apa semuanya. Padahal jasa itu juga UMKM jasa ya. jasa. Misalnya kita membantu UMKM itu di perguruan tinggi, mahasiswa ataupun orang-orang yang profesional membuat branding, untuk memasarkan di Instagram. Itu kan juga UMKM anak muda yang ikut memasarkan itu. Itu namanya bagian dari sebuah oke. ekosistem dari ekonomi mandiri kan gitu. Jadi tidak terpaku dari konteks hanya sekedar F&B, Atau produk. fashion, banyak sekali. Oke, sebelum terlalu jauh, apa sih definisi UMKM? Kalau kita melihat UMKM itu usaha mandiri. Usaha mandiri. Usaha mandiri yang diproduksi oleh mereka sendiri, yang mereka pasarkan dengan kemandirian mereka. Oh. Gitu loh. Jadi UMKM menengah, kecil, mikro ya. Mikro, kecil, menengah. Dan di bawah itu ada yang namanya ultra mikro. Apalagi itu ultra mikro. Di bawah mikro. Ya seperti orang yang kayak jualan cilok dan sebagainya itu kan juga Oh, ultra oke, mikro. itu mikro ya. Itu ultra mikro. Oke, artinya tadi saya garis bawahi bahwa UMKM ini tidak semata-mata menjual produk. Tidak semata-mata menjual Produk, artinya kan di situ juga produk jasa, pelayanan. betul. Oke. Fashion dan sebagainya. Industri kreatif, Industri kreatif, desain. itu adalah bagian UMKM kok. Oke, Gitu oke. loh. Dan itu harus ditangkap loh oleh generasi muda dengan kita menghadapi bonus demografi yang tadi ada 190 sekian. Itu usia produktif. Rata-rata usia produktif kan ada Gen Z, milenial sampai di atas milenial seperti kita. Itu kan masih usia produktif tuh gitu. Oke. Pemuda. Artinya kan ini usaha
mikro atau usaha kecil yang kemudian sebetulnya bisa menjawab kekhawatiran, kan ada isu begini, menjawab kekhawatiran isu bonus demografi yang akan besar, yang dianggap menjadi ancaman karena persaingan besar antar Gen Z. Artinya daripada berebut di sektor formal, kerjaan formal, ini menjadi alternatif yang cukup besar sebetulnya potensinya ya. Good. Oke. Adakah undang-undang yang cukup melindungi atau mengayomi sebetulnya soal UMKM ini? Cukup banyak ya regulasi yang sudah dibuat pemerintah. Oke. Cukup banyak. Cuma problemnya adalah actionnya dari regulasi itu, implementasinya dari regulasi itu. Gitu. Kita untuk saat ini aku pikir jalankan aja dulu regulasi yang ada, gitu loh. Jalankan aja dulu regulasi yang ada. Oke. Tidak usah kita dulu membuat regulasi sambil kita melihat di mana kekurangan regulasi itu, Bisa di mana untuk mengevaluasi kan, bisa gitu dievaluasi loh. untuk Bisa kemudian dievaluasi ya, untuk oke. itu gitu loh. Kan dinamika kehidupan ini kan juga dinamis kan gitu loh. Aktivitas masyarakat di sektor ekonomi mandiri ini kan non formal ini kan juga sangat dinamis gitu. Jalankan aja yang dulu yang ada. Oke. Terkait UMKM khususnya soal mungkin katakanlah permodalan atau akses permodalan, karena banyak kekhawatiran dari generasi muda kita untuk memulai usaha selalu terbentur dengan pertanyaan dasar, nggak ada modal, gitu kan. Padahal banyak sekali kita lihat contoh, ada beberapa anak muda hari ini yang cukup modal kreativitas, artinya dengan apa yang dia punya, contoh hanya modal handphone, nongkrong di warung kopi bisa menghasilkan ternyata. Betul. Ya? Betul. Nah, tapi oke, kemudian gini, untuk menjawab itu juga mungkin Bung Lukman bisa memberi pencerahan ya kepada generasi muda kita untuk apa sih sebetulnya akses-akses yang mudah atau katakanlah potensi akses permodalan mungkin melalui regulasi apa, aturan apa mungkin supaya tercerahkan, coba apa kira-kira? Ya. Sebelumnya aku ingin menggambarkan dulu. Ada di tahun 2009 itu survei dari UNDP tahun 2019. Itu minat pemuda itu 81% ingin menjadi UMKM, pelaku ekonomi mandiri. Ya, pengusaha kecil ya. Pengusaha kecil. Oke. Tetapi realitasnya yang terrealisasi dari 81% itu cuma 8%. Kecil sekali, jauh sekali perbandingannya. Artinya kita bisa membaca dari data survei itu bahwa pemuda sekarang ini rentan akan menghadapi sebuah resiko. Dia penuh dengan kekhawatiran tadi. Kekhawatiran ya? Gitu loh. Ya. Dia takut dengan resiko, khawatir dengan resiko, nanti ketika capek-capek kuliah ataupun capek-capek sekolah, lalu jadi pelaku UMKM, ya kalau berhasil. Dia tidak mau mengambil hal demikian. Lebih baik mengambil resiko-resiko yang lain, misalnya dia bertarung di dunia formal kan, Cari pekerjaan. pekerjaan sebagainya. Gitu. Yang kedua, bahwa bisa jadi mereka dari bacaan data tersebut mereka nggak paham bagaimana cara memulai. Padahal modal itu adalah yang kesekian. Aku tidak mengatakan bahwa melakukan usaha itu tidak perlu modal. Tetap perlu ya, betul ya. Perlu modal itu loh. Tetapi bukan itu yang menjadi problemnya. Lakukan dulu gitu. Coba aja dulu. Coba aja dulu kan gitu. Di mana yang menurut mereka, yang menurut secara komunitas dia bersosial, yang mana yang pasnya dia bisa memulai, yang mana yang jenis UMKM-nya yang bisa dia lakukan, gitu loh. Ya. Nah, ini kan harus dia melakukan try and error dulu, gitu loh. Jangan langsung dia memulai dengan yang namanya modal, tetapi bagaimana dia bersosialisasi, artinya dia mempunyai bergabung dengan asosiasi, dengan komunitas. Nah, itu kan dasar UMKM itu dan koperasi itu apa sih? Modal sosial, bukan modal finansial. Networking lah ya. Networking. Modal sosial itu modal utama mereka. Betul, gitu. betul. Itu yang dilakukan dahulu gitu loh. Banyak negara-negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, mereka punya komunitas UMKM-nya kok. Cukup kuat komunitas itu.
Dan itu menjadikan bagian dari mitranya pemerintah. Untuk apa? Memberikan masukan. Jadi ekonomi rakyat ini, ekonomi mandiri ini kan mereka harus bersosial. Itu modal utama mereka. Pengusaha aja punya organisasi kok. Dan apalagi setelah berasosiasi, berafiliasi dengan salah satu asosiasi dalam sektor-sektor usaha tertentu, kemudian juga bisa menjadi mitra pemerintah Mitra malah. pemerintah untuk Iya kan? Jadi vendornya pemerintah kan? Iya. Baik di tingkat pemerintah daerah, pemerintah provinsi, bahkan sampai pemerintah pusat bahkan. Iya, Ya? betul. Oke. Karena gue juga pernah punya teman usaha catering. Ya dia mensuplai dinas tertentu untuk Ya. kegiatan-kegiatan rapat. Betul. Kan, itu kan Betul. contoh-contohnya Betul. gitu. Betul. Oke, berarti kan tadi ada ketidakberanian, ketidakpercayaan diri mungkin barangkali, sehingga mereka agak takut dan urung. Padahal sebenarnya ada teori yang mengatakan, ini mungkin saya mengklaim lah, ini teori saya nih, bahwa sebetulnya kegagalan adalah, bahkan kegagalan berulang-ulang adalah investasi keberhasilan. Investasi. Keberhasilan. Ya. Setuju Bang? Betul, betul. Setuju Bang? Sepakat aku agak hal itu. Oke, nah kita kembali untuk mencoba memberi pencerahan kepada teman-teman muda yang mungkin akan memulai usaha atau punya wacana untuk punya usaha kecil. Terkait tadi mungkin masih isu permodalan. Apa sih sebetulnya syarat administratif dari sebuah usaha kecil untuk kemudian dia memiliki akses terhadap permodalan? Pertama, para usahawan ini tidak sendiri. Dia harus bersosial karena koperasi dan UMKM itu kelompok ekonomi mandiri ini modal utamanya adalah modal sosial. Dia harus berkelompok, dia harus berinteraksi sosial. Untuk apa? Untuk mengetahui perkembangan bisnis di lingkungan mereka. Untuk apa? Untuk mendapatkan informasi-informasi dan jaringan yang lainnya, program, pelatihan, bahkan sampai yang namanya pembiayaan. Nah, Itu yang harus dia bersosial. oke, terkait pembiayaan nih, ini saya agak mengkerucut pertanyaan ini. Legalitas apa yang diperlukan barangkali? Legalitasnya. Pertama, pembiayaan itu mereka membutuhkan yang namanya NIB. Nah, NIB. Apa itu NIB, Bung? Nah, Lukman? NIB ini kan sebetulnya produk baru sekarang ya di OSS ya. Yang mengeluarkan adalah Kementerian Pak Bahlil. Ya. OSS itu apa? Operator Service System. Operation Service System. Service System. Oke. Ya aplikasi OSS-nya itu. Itulah yang mengeluarkan produk untuk NIB tersebut. Karena NIB ini syarat sebagai sebuah identitas kita sebagai pelaku usaha. NIB itu adalah nomor induk berusaha. Oke. Sama seperti kita sebagai warga negara, kita membutuhkan yang namanya KTP. Nah, pelaku usaha itu membutuhkan identitas itu. Oke, berarti NIB ini adalah identitas usaha. Oke, lanjut. Nah, yang kedua, NIB itu adalah ketika ada bantuan pemerintah, program pelatihan, pendampingan. Ini rata-rata pemerintah ini memprioritaskan orang-orang punya NIB. Oh, usaha-usaha yang telah memiliki NIB. NIB. Gimana cara ngurusnya tuh, Bung Lukman? NIB ini sebetulnya gratis, sangat gratis. Oh, gratis ya? Gratis ini beli pemerintah. Nah, kemudian Problemnya di lapangan banyak perusahaan kita yang belum memahami cara masuk ke aplikasi tersebut. Oke, ini berarti ada kendala nih. Tadi bicara aplikasi. Sebelum bicara ke aplikasi, ini sebenarnya apakah NIB ini sudah tersosialisasi belum sih ke masyarakat? Seharusnya sudah ya. Cuma Kadangkala pelaku UMKM ini nggak aware terhadap itu. oh, artinya sebenarnya pemerintah, institusi terkait, Kementerian apa nih? Kementerian Koperasi dan UMKM sudah melakukan sosialisasi. Walaupun memang aku pribadi melihatnya belum maksimal ya. Sosialisasi yang belum maksimal. Oke. Tadi problem pertama adalah belum optimalnya sosialisasi yang dilakukan oleh institusi terkait dalam hal ini Menteri Koperasi dan mungkin katakanlah institusi-institusi lain atau stakeholder yang lain. Kemudian ada problem baru, Bung, mungkin. Ya artinya masyarakat kita kan umumnya, artinya mohon maaf nih Bung Lukman, secara pendidikan mungkin kan punya keterbatasan, sebut saja gaptek lah. Kan tentu banyak yang mengalami kendala bagaimana caranya untuk registrasi. Fakta. Artinya begini, kendala ini harusnya dijawab dong. Bagaimana sebetulnya langkah untuk mengkawal atau mengadvokasi atau ya membantu masyarakat pelaku UMKM untuk bisa registrasi.
Harusnya bagaimana tuh? Seharusnya pemerintah tidak bisa sendiri. Ya. Kan sekarang nih kalau dalam ilmu administrasi itu ada namanya paradigma New Public Service. New Public Service. Oke. Turunannya adalah Good Governance. Good Governance itu ada 3 instrumen kan. Negara lewat pemerintah, private sector, dan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat ini bisa dengan asosiasi, komunitas. Ini kemana keterlibatan itu? Intensitas pemerintah bekerja sama melibatkan yang namanya komunitas ataupun asosiasi. Ini mempercepat sosialisasi pemerintah, agenda pemerintah, program pemerintah. Ini bisa diterima oleh pelaku UMKM, pelaku usaha. Betul. Adapun masalah-masalah tadi yang gaptek, itu kan bisa dibantu. Nah ini bagaimana proses membantu ini nih. Artinya biar clear dulu kita nih, bahwa sebetulnya NIB sebagai identitas usaha gratis ya? Gratis. Gratis, oke biar clear, biar masyarakat tahu, Gratis. lalu gratis, terus kemudian bisa diakses sendiri sebetulnya by online langsung. Baik online dari rumah, dari apa, Nah, dengan oke, handphonenya. dengan handphone biasa ya. Oke, kemudian jika masyarakat terkendala dengan akses ini, katakan sebut tadi yang kita sebut dengan gaptek, sebetulnya kemana sebetulnya harus mereka meminta bantuan? Pertama itu tadi, secara internal, UMKM itu tidak boleh sendiri dia. Pasti Dia harus berkelompok, berserikat ya. berserikat. Oke. Gitu loh. Serikat itu bisa dengan komunitas ataupun dengan asosiasi, dia bergabung di sana. Ya, secara internal ya. Secara eksternalnya itu seharusnya juga ada yang namanya jalur birokrasi yang bisa dipahami oleh di kecamatan, di kelurahan. Oh, artinya tingkat pemerintahan paling terendah pun sebetulnya bisa diminta informasi. Bisa beli informasi Oke. seharusnya. Walaupun kadangkala dalam konteks otonomi daerah ini kan dianggapnya ini kan program pemerintah pusat. Oke. Nah, sedangkan di kecamatan kelurahan dia lebih patuh kepada big boss-nya yang ada di pemerintah daerah. Nah, ini seringkali bertabrakan. Nah, ini lintas sektor ini juga harus diselesaikan oleh pemerintah sehingga jalur informasi, jalur advokasi, jalur pendampingan, program sampai pembiayaan ini clear gitu loh. Sehingga tidak banyak lagi birokrasi yang terselip gitu loh. Ya, artinya begini kan selama ini sudah menjadi isu lama bahwa sebetulnya usaha kecil, usaha UMKM yang ketika mereka mau mengajukan permodalan khususnya ke bank-bank utama konvensional, mereka itu sudah selalu ribet kalau kata bahasanya kan ribet. Nah, sebetulnya dengan mereka sudah punya NIB, mereka punya kemudahan untuk ke akses permodalan. Akses permodalan. Pertanyaannya Bung Lukman, seberapa angka modal yang bisa diperoleh ketika sudah memiliki NIB? Range-nya berapa dan bagaimana penjelasannya? Kalau sampai 10 juta sangat cepat. Mudah ya 10 juta ya? Oke. Sekarang ini pemerintah telah meminta dari ratusan jutaan sampai ke 50 juta, ya kan aturannya sudah ada. Sekarang mau ditambah sampai 100 juta itu tanpa anggunan, gitu loh. Tanpa agunan ya? Tanpa agunan. Nah ini menjadi problem biasanya dulu ketika masyarakat pelaku UMKM mengajukan permodalan ke bank, pasti yang ditanya agunan. Ya betul. Tentu dengan NIB biar masyarakat tercerahkan nih, dengan NIB mereka bisa dapat permodalan minimum sampai berapa? Sekarang ini sampai 50 juta. Oh bisa ya? Bisa 50 Wow, juta. untuk pedagang, sebut saja pedagang bakso gerobakan besar itu angka itu. Oke. Tetapi sekali lagi ada persoalan tersendiri di tingkat perbankan. Gitu loh. Apa tuh persoalan? Perbankan membutuhkan yang namanya jaminan. Nah, ini yang di lapangan, yang katanya tanpa anggunan. Di lapangan perbankan masih meminta yang namanya anggunan. Nah, solusinya saya pernah melakukan adalah ketika UMKM itu berafiliasi dengan komunitas dan UMKM. Ada waktu itu kita membantu para pelaku UMKM kami dari asosiasi pada saat itu mendampingi mereka untuk menggaransi sampai 10 juta. Gitu. Yang akhirnya itu bisa dilakukan. Nah, seharusnya ini bisa dapat ruang lebih
kalau semua masyarakat kelompok usaha tergabung di asosiasi. Satu. Yang kedua, kalau pemerintah melakukan kerjasama bermitra sebagai bagian mensukseskan program pemerintah untuk UMKM naik kelas, bagaimana kerjasamanya itu asosiasi menjadi bagian tangan pemerintah untuk melakukan gerbang yang terdepan untuk melakukan itu. Ini kan tidak sporadis saja semuanya ini. Oke. Tadi gini. Ini pertanyaan-pertanyaan betul-betul sederhana dari masyarakat biasanya. Kalaupun sudah punya NIB, punya akses permodalan, pengajuan permodalan, kemana? Ke bank konvensional kah? Ke Bank Himbara pertama. Himbara ya? Himbara itu adalah himpunan bank milik negara, BUMN ya? BUMN. Ya BNI, Mandiri, BRI. BRI. Oke. Yang paling terbanyak mengucurkan tuh di BRI. Ya BRI tentu karena memang artinya secara infrastruktur bank ini sudah sampai ke desa-desa ya. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya, biasanya berapa sih bunganya? Bunga kur pertama. Kur pinjaman. Itu, kur disebutnya. Ya kur. Koperasi kredit usaha kredit rakyat. usaha rakyat. Oke. Berapa sih biasanya bunganya? Itu 6%. 6%. Peminjaman kur pertama 6%. Peminjaman kur kedua itu naik 7%. Kenapa ini Ketiga, regulasinya bisa naik? Itu diatur dalam sebuah regulasi diatur di undang-undang pemerintah. Gitu loh. Jadi akan naik 1% dan 1%. Apa alasannya kira-kira? Karena mungkin ketika dia berhasil meminjam, berhasil mengelola, Itu dia. value-nya Asumsi naik. Value naik. Itu Value asumsinya. naik tentu dengan kemampuan dia Ya. mengelola. Oh, nggak apa-apa dong dinaikkan. Betul. Oke. Nah, ada kemarin sebetulnya usulan yang cukup menarik, cuma belum terrealisasi dalam berbentuk policy dan skema ya, yaitu kredit scoring. Kredit? Scoring. Apa tuh kredit scoring? Artinya kredit scoring ini yang menentukan si pelaku usaha si A, si B ini layaknya mendapatkan berapa? Ini kan ada aplikasi penilaian. Penilaian ya. Gitu. Kalau dari pihak perbankan saja melakukan itu, dia akan enggan melakukan itu karena sudah capek pada tugasnya dia mengelola memanage uang keluar masuk kan gitu. Ya, oke. Nah, ini yang harus dilakukan pelebaran kolaborasi agar penilaian itu secara bersama-sama menetapkan misalnya si A ingin meminjam 10 juta, tetapi dianalisa, dicek, diadvokasi, oh layaknya adalah 8 juta, kan gitu loh. Supaya apa? Menjamin perbankan itu juga mau mengeluarkan uangnya dan menjamin kemampuan dari pedagang usaha itu untuk sesuai tidak terjebak hutang. Oke. Semua harus terukur dengan sistematis. Gitu. Oke. Jadi supaya masyarakat pelaku usaha apalagi kalangan muda, generasi muda punya keberanian karena gini, banyak sekali kasus nih Bung Lukman. Banyak sekali kasus di mana teman-teman yang memulai ini karena tidak punya informasi yang cukup clear soal ini, mereka lari ke pinjol. Ini kasus nih. Udah kemudian di perjalanan mereka gagal nih mengelola finansial yang mereka pinjam, lalu kemudian dikejar-kejar hutang. Yang mengerikan banyak kasus terjadi katanya sampai bunuh diri lah apa segala macam. Betul. Nah, Betul. Nah, langkah-langkah apa yang sudah Bung Lukman lakukan mungkin di Giat sebagai satu akademisi, kemudian juga mungkin di Giat-Giat dalam pengkawalan masyarakat UMKM yang sudah dilakukan supaya masyarakat bisa melihat bahwa ada loh sebenarnya orang yang bisa mengkawal dan mengadvokasi. Pertama harus membuat skema yang baik ya, yang teratur, yang tersistematis dan terukur. Jadi banyaknya pelaku usaha masyarakat kita meminjam pinjol itu adalah bahwa negara ini gagal. Negara gagal dalam hal menjamin mana yang layak untuk mereka. Di mana tempat yang layak untuk mereka. Kan harus jelas, misalnya mana sih pinjol-pinjol yang terjamin di OJK. OJK Gitu loh. Mana pinjol-pinjol, ini kan banyak pinjol-pinjol
yang gelap, yang tidak terdaftar di OJK dan semua, sehingga mereka dapat beroperasi. Nah, ini kan bagaimana negara lewat pemerintah. Ya apalagi sangat mudah diakses dengan Sangat kantor. mudah diakses. Modal KTP, modal KTP semua bisa keluar cair. Gitu cepet loh. banget, hitungan menit lagi. Betul. Begitu udah registrasi, deal keluar 20 juta. Betul. Bunga tinggi. Bunga tinggi. Tetapi masyarakat tidak berpikir bunga, tapi berpikir bagaimana dia bisa mendapatkan uang itu. Gitu. Nah, ini adalah yang harus menjadi bagian konsen pemerintah. Jangan seolah-olah problem UMKM itu hanya pembiayaan. Salah. Seolah tuh di flat problem UMKM itu merata. Nggak bisa. Bahwa UMKM itu ada klasifikasinya. Mikro, kecil, menengah. Itu kan menjadi klasifikasi. Dan mempunyai problem yang berbeda. Gitu loh. Tidak semuanya adalah permasalahan UMKM itu dengan pembiayaan, tidak. Kalau semua kita dorong dengan pembiayaan, ini yang terjadi. Semua masyarakat pelaku usaha terjebak utang. Yang akhirnya mereka tidak terbayarkan utang itu. Bukan berarti hutang itu tidak dibolehkan, tidak. Cuma kan hutang itu harus ada tujuan. Ketika dia sudah mapan pada konteks yang mereka jalankan, mereka ingin melakukan pengembangan usaha yang lebih baik, membutuhkan penambahan modal. Nah, itu yang di-manage gitu loh. Itu yang dikatakan adalah pendampingan. Itu dikatakan bahwa membangun sebuah sistem yang bagus, yang skema yang pas, adanya inkubator pentahelik gitu loh. Nah, ini yang mengatur bagaimana, termasuk yang aku katakan tadi, kredit scoring ya. Sehingga bisa menjamin, mendampingi pelaku usaha pasnya layaknya seperti apa. Gitu loh. Oke. Itu tadi terkait permodalan, regulasi, legal dan segala macamnya. Coba kita masuk ke isu terkait bagaimana mungkin soal pasar. Oke, tadi Bung Lukman bilang Indonesia dengan penduduk besar, potensial, tentunya UMKM akan sangat kuat, cepat berkembang gitu. Nah, pertanyaan gini, bisa nggak sih skala kapasitas UMKM ini sampai ke level ekspor misalnya? Sangat bisa. Sangat bisa ya? Sangat bisa. Oke. Fokuskan dulu penguasaan pasar nasional. Fokuskan dulu penguasaan pasar lokal, regional. Kita nggak usah berpikir terlalu luas kita menguasai pasar luar. Pasar kita luar biasa nih. Artinya di Indonesia saja sangat pasar luar biasa besar ya? gitu loh. Bagaimana pelaku UMKM di tingkatan regional, lokal, ya kan, terus di tingkatan nasional, ini pasarnya besar kok. Gitu. Luar biasa. Oke, terkait pasar nih, dengan teknologi marketplace banyak ya? Marketplace banyak. Oke. Nah, mungkin kendalanya adalah tadi bicara potensi pasar besar, medianya, wadahnya ada, marketplace-nya ada. Nah, berarti ini kembali ada katakanlah rekanan-rekanan yang juga UMKM yang kemudian bekerja sama untuk bagaimana memasarkan. Ini kan terkait bagaimana memasarkan, ini kan teknik promosi nih. Promosi. Nah, dan itu juga bisa jadi usaha UMKM juga kayak. Iya, usaha UMKM dengan industri kreatif. Kreatif, jasa. Nah, artinya kan sekarang orang belanja aja udah online. Produk dijual dengan konten kan gitu. Besar sekali sebenarnya Bung ya. Sangat besar, sangat besar. Itulah yang aku pribadi menginginkan bagaimana betul-betul pemerintah ini konsen terhadap penguatan dan pengembangan UMKM yang luar biasa dalam menjawab bonus demografi. Gitu loh. Oke Bung Lukman, jadi begini, kan saya punya pengalaman, mungkin berapa kali saya juga kerja, ya sebagai pekerja informal juga kerja di warung-warung kopi ya, kedai-kedai kopi. Ngelihat beberapa anak muda, ya buka laptop, agak-agak kepo sih, ngintip, dia punya usaha, bisa menghasilkan uang, mengelola usahanya di warung kopi. Dia cuma upload gambar di marketplace, yes, betul. Bikin konten di medsos, kan gitu. Betul. Nah, ini pertanyaan nih mungkin itu kan buat mereka kalangan yang melek teknologi, ya kan? Bagaimana sebenarnya nasib masyarakat yang tidak melek teknologi? Balik lagi ke soal gaptek ini. Ya, nih. Bahwa kita tidak menutup problem itu
pada sudut pemerintah. Kita juga melihat problem itu ada di sudut pelaku UMKM yang harus kita buka. Ya. Untuk apa? Untuk memberikan education pada mereka. Edukasi, oke. Ada dua persoalan di internal. Pertama adalah pola pikir. Oke. Pola pikir yang misalnya ya gini saja sudah oke, sudah bisa hidup, udah nggak usah yang muluk-muluk lah. Nah, pola pikir itu yang harus kita rubah, gitu loh. Step by step kita buka cara pandang mereka. Tidak gampang, iya, gitu loh. Yang kedua adalah share culture mereka. Ya begini saja nggak usah yang kemana-mana. Nah, education terhadap terus dengan teknologi, dengan digitalisasi ini kan perlu juga diinjek secara pelan-pelan pada mereka, gitu loh. Walaupun sebetulnya kunci keberhasilan ini kan ada di anak muda, gitu loh. Karena kunci keberhasilan UMKM itu adalah kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi itu lekat dengan siapa? Pemuda. Pemuda, oke. Nah, kenapa? Karena pemuda itu sangat kreatif. Pemuda itu membaca gelagat pasar. Dia tidak bisa diam diri. Dia selalu menggunakan dengan tools-tools yang sangat canggih. Makanya pemerintah sudah mulai melihat potensi anak muda ini yang luar biasa dengan bonus demografi garap. Ada di mana tempat pemuda itu? Dunia pendidikan, sekolah, perguruan tinggi itu dikonsenkan ke sana, diperkuat di sana. Bagaimana Cina bisa luar biasa? Berarti ini pertanyaan agak menohok sedikit nih. Bung Lukman sebagai akademisi di dalam kampus, berarti update juga ya terhadap perkembangan hari ini teknologi dan zaman. Bagaimana kemudian mengajar mahasiswa untuk adaptasi terhadap perkembangan zaman. Okay. Bahwa itu kita tidak bisa mengeles dengan itu gitu, teknologi itu. Ini lebih menohok lagi pertanyaannya. Ada nggak sih peran kampus untuk kemudian keluar dari gerbang kampus mengedukasi masyarakat, pelaku UMKM khususnya? Yang terjadi adalah inisiatif perguruan tinggi, bukan menjadi bagian secara sistemik. Ini yang harus dilakukan gerakan sistemik, gitu loh. Seperti misalnya ada beberapa kampus kayak Muhammadiyah, ya, kayak IPB, mereka membangun yang namanya inkubator kampus perguruan tinggi yang mendampingi, gitu loh, para petani, para pelaku usaha yang lainnya. Tetapi itu kan inisiatif. Yang kita minta itu bukan inisiatif, tapi harusnya by system semuanya. Ada mandatori ya. Ada mandatori ada. Gitu. Artinya sistem begitu dilakukan oleh pemerintah, oleh negara, gitu loh. Kampus ini yang konsennya untuk apa ya? Sana. Oke. Yang ini ya kelebihannya dengan adanya teknologi, garap teknologi. Ya artinya gini, misalnya IPB dengan agronya sebagainya. Kampus teknologi dengan sistem digital marketingnya dan lain-lain. Itu digarap, itu kampus yang berbasis ekonomi bicara sistem pasar sebagainya. Teknik bicara industri. Oke, luar biasa. Nah, itulah dikatakan bahwa ruang perguruan tinggi itu sudah harus mencetak dan mengantarkan mereka, bukan menjadi karyawan. Ya. Gitu loh. Kasihkan alternatif mereka, ada sebuah beragam choice ya, pilihan. Mereka bukan menjadi karyawan. Ya keluar nilai bagus, IP bagus, bawa ijazah keliling kemana-mana cari kerja. Oke. Itu berbahaya untuk hal itu. Oke, berarti ada nggak sih sebenarnya di kampus itu sebut saja kalaupun tidak mata kuliah secara formal, misalnya entrepreneur? Ada ya? Ada entrepreneur. Ada. Cuma itu kan bagian kecil. Kecil maksudnya? Artinya hanya 1 semester saja. Oh, tidak cukup ya? Tidak cukup. Oke, Bung Lukman sebagai dosen, harusnya itu durasi berapa SKS, lalu kemudian berapa lama, atau di tingkat mana itu dilakukan? Pertama itu secara kurikulum dan non kurikulum. Itu harus dilakukan oleh perguruan tinggi. Yang teratur di dalam sistemik di dalam Kementerian Pendidikan sampai Kementerian Ekonomi dan Koperasi, Kementerian Keuangan. Jadi mengarahkan mahasiswa itu harus kemana? Gitu loh.
Ya artinya selain kuliah formal ada mata kuliahnya, mungkin juga perlu ada kuliah-kuliah umum, Ada kuliah-kuliah entrepreneur umum, dari para entrepreneur, pelaku-pelaku. betul Iya, iya, gitu iya, loh. iya, daripada ya sebut saja dosen profesional, pelaku Ya. langsung ngajar gitu ya. Jadi misalnya ada perguruan pelaku usaha yang ingin memasarkan produknya, mereka kan lekat dengan teknologi. Nah, dalam ruang-ruang sudut kampus itu banyak yang bisa dipakai untuk memasarkan produk itu. Artinya bahwa mahasiswa itu secara aplikatif telah melakukan usaha mikro, gitu loh. Membantu secara jasa kan. Gitu. Ketika mereka enjoy melakukan itu akan terbayang oleh mereka ketika mereka lulus. Tidak hanya satu pilihan yang akan mereka masuki, tidak hanya menjadi karyawan, tetapi bisa jadi. Ya artinya untuk hari ini seharusnya kampus hadir untuk kemudian punya orientasi alternatif, tidak seperti zaman dulu ya kan, bahwa selesai kuliah bekerja. Itu loh. Ya oke. Lumayan diskusi yang cukup menarik Bung Lukman, mengingat waktu yang terbatas sangat luar biasa. Mungkin pesan terakhir kepada kalangan generasi muda Indonesia, penerus bangsa ini yang ingin memulai usaha dan mungkin yang sedang running usahanya, Bung Lukman mungkin bisa kasih pencerahan. Jangan takut resiko. Jangan takut risiko. Takut. Selagi masih muda, jalankan resiko itu. Karena dengan resiko, di situ pengalaman itu ada. Luar Dengan biasa. resiko, pertaruhan masa depan itu bisa akan terlihat. Artinya jangan takut mengambil risiko, karena risiko adalah guru sebetulnya. Guru. Luar. Proses pembelajaran. Hadapi aja, jalanin aja. Selagi masih muda kok. Oke. Pertanyaan terakhir Bung Lukman untuk menutup. Setelah sudah tadi memberikan pencerahan terhadap Lukman. Kebetulan ini 2024 tahun politik. Kira-kira capres atau calon mana kira-kira yang mungkin lebih bisa concern mengakomodir persoalan UMKM ke depan? Pertama, kita melihat semuanya itu adalah Gak apa-apa nih ya ngomongin Tidak. politik selaku Nggak ada akademisi. masalah. Selaku akademisi. Oke. bahwa kesejahteraan itu kan ditentukan dari keputusan politik. Oh, ya betul. Gitu loh. Betul. Yang ada pada keputusan politik, kebijakan politik, semua ujungnya ada di sana. Jadi jangan sampai menjadi apolitis, berbahaya pula untuk itu. Oke. Kita melihat semua perjalanan orang adalah track record, jejak rekam. Rekam jejak, oke. Rekam jejak. Oke. Dari sekian banyak, ada 3 kandidat yang sangat memungkinkan adalah mantan gubernur Jawa Tengah. Kenapa? Alasannya? Dia punya rekam jejak memperkuat UMKM. Itu sudah dilakukan Sudah dilakukan adanya program heterospace dan sebagainya. Itu kan artinya banyak UMKM di Jawa Tengah itu sudah bahkan sampai ke ekspor. Ada itu. Artinya keberhasilan itu ada, cukup jelas gitu loh. Bahwa dia telah melakukan perbaikan, penguatan dan percepatan UMKM di Jawa Tengah, yes. Konsen. Ditambah lagi ada yang namanya satu sisi boarding school. Menjawab hilirisasi industri salah satunya. Boarding school. Boarding school. Apa itu, Bu? Dia menyiapkan tenaga-tenaga dari sekolah, ya dari SMK, yang untuk bisa dibutuhkan di dunia industri. Berarti apa, siswa yang muncul dari situ langsung bisa menerapkan ilmunya. Terapkan gitu. Jadi para industri perusahaan-perusahaan di Jawa Tengah tidak perlu jauh-jauh mencari tenaga kerja, karena sudah disiapkan dengan adanya itu. Nah, itu kan salah satunya adalah untuk artinya basis akademinya udah diarahkan sudah langsung orientasi diarahkan sana. untuk sana. Sekaligus itu kan juga membangun sumber daya manusia untuk tahapan hilirisasi industri, yang itu akan diisi oleh pelaku-pelaku UMKM nantinya. Luar biasa. Jadi berarti yang berpotensi akan memberikan atau memberi semangat atau memberi kecerahan kepada kalangan muda, yang pemerintah yang akan mengakomodir berpotensi itu di Mas Ganjar, Pak Mahfud. Karena kenapa itu? Bahwa Pak Mahfud sebagai pengkuat di dalam regulasi regulasi nantinya.
pendampingan hukum dan sebagainya untuk para pelaku usaha yang tadi ya banyak yang terjerat utang dan sebagainya. Itu kan harus diperkuat dengan hukum. Oke. Luar biasa Bung Luman. Dengan waktu yang terbatas, dengan Thank you. menyesal kita harus akhiri dulu. Mungkin untuk diskusi yang lebih dalam bisa kita di episode berikutnya, apalagi terkait jeratan pinjol. Luar biasa. Itu isi menarik. Terima kasih kawan-kawan. Terima kasih Bung Luman. Kita akhiri podcast Gerak Gerik. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Lawan tirani, tegakkan demokrasi.